saya boleh ngobrol-ngobrol sebentar nggih Bu? Monggo, boleh. Kebetulan ini juga lagi longgar. Oh nggih, alhamdulillah. Bu Yanti, saya dengan jenengan kan juga sudah lumayan lama nggih mengetahuinya bahwa panjenengan di sini sebagai kepala sekolah di SMK Cendekia Madiun. Selama menjadi kepala sekolah pastinya mengalami dilema nggih Bu, karena jadi pimpinan pasti ada yang harus diambil keputusan. Nah, di sini kalau boleh saya tahu menurut Ibu bagaimana menanggapi dilema, khususnya adalah dilema etika dan moral, baik itu yang terjadi pada murid maupun kepada guru. Terima kasih Bu Aning. Terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah itu kan kompleks nih, karena ada permasalahan antara guru dengan guru, kadang juga dengan siswa ataupun mungkin dengan lingkungan atau warga sekolah, itu permasalahannya selalu ada. Nah, dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika yang panjenengan tanyakan tadi, kalau dilema etika itu kan pertentangan antara yang benar dengan yang benar seperti itu. Nah, ini dalam menghadapi seperti ini kita lihat dulu permasalahannya seperti apa, kemudian dari sisi mana kita harus bisa mengambil keputusan tadi, karena keputusan yang kita ambil jangan sampai merugikan salah satu pihak seperti itu. Luar biasa sekali Bu. Nah, dalam mengambil keputusan ini panjenengan pasti pernah ini nggih Bu, menemui masalah di mana masalah itu yang sama-sama benar yang jenengan sebutkan tadi, kemudian juga sama-sama memiliki nilai kebajikan. Nah, menurut Ibu bagaimana Bu untuk menanggulanginya? Untuk menghadapi masalah yang terkait dengan etika tadi, yaitu benar melawan benar tadi, seperti yang saya sampaikan, kita lihat dari sisi mana kita harus bisa berdiri. Kalau memang dirasa masalah yang kita hadapi tadi memang benar-benar benar melawan benar, kita juga harus ada strategi lain, misalkan kita berdasarkan kemanusiaan atau nilai kebajikan seperti itu. Nah, jadi tidak dalam mengambil tadi tidak hanya mengedepankan perasaan seperti itu, karena kita kan harus sesuai di jalur yang benar seperti itu. Biasa sekali Bu. Kemudian langkah-langkah apa Bu yang Bu Yanti lakukan selama misalkan ada kasus misalkan di antar guru atau mungkin guru dengan murid, langkah apa Bu yang diambil? Langkah yang saya ambil dalam menghadapi permasalahan basis kemanusiaan. Ya, di dalam kalau kita di awal tadi sudah mempertimbangkan berbasis lawan keadilan, kemudian berbasis individu lawan kelompok seperti itu, dan yang terakhir diambil itu adalah berbasis kemanusiaan. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Seandainya kita berada di posisi guru ataupun siswa tersebut, apa yang kita rasakan seperti itu. Nah, itu sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil tadi ini juga berlandaskan kemanusiaan, karena kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang memiliki masalah tersebut. Yanti, kemudian terkait tadi kan sudah ininya nggih Bu, langkah-langkahnya, kemudian yang paling efektif Bu dalam menanggulangi seperti itu bagaimana? Kalau menurut saya yang paling efektif ya berbasis kemanusiaan itu, karena itu langkah akhir yang bisa kita ambil, karena manusia itu kan pasti punya perasaan seperti itu. Kalau kita terlalu tegas berdasar istilahnya fokus terhadap hal yang benar sesuai aturan, tapi ada kalanya itu dirasa kurang manusiawi seperti itu. Artinya yang kita ambil juga berbasis kemanusiaan itu tadi. Luar biasa sekali Bu tantangannya jadi kepala sekolah. Kalau Bu Yanti kita ngobrol tentang tantangan Bu, tantangan apa sih Bu yang paling berat dalam pengambilan keputusan? Tantangan yang paling berat ya itu tadi, ada perasaan yang kita kesampingkan, misalkan permasalahan dengan teman seperti itu kan, namanya manusia
manusia itu kan pasti diliputi itu tadi perasaan, sehingga dalam memutuskan itu tadi, kalau kita di satu sisi kasihan tapi di sisi lain itu dia juga melakukan hal tersebut ada dasarnya, ada alasannya seperti itu. Dan itu kan tantangan bagi kita, bagaimana akhirnya dalam mengambil keputusan itu ada 9 prinsip gitu, seperti itu. Dan nanti 9 prinsip itu yang paling akhir itu ada dilihat kembali permasalahannya seperti itu. Kemudian ada juga yang terkait dengan 9 prinsip itu, salah satunya juga ada itu terkait dengan bujukan moral. Kalaupun ada permasalahan tersebut yang berkaitan dengan hukum, itu sudah masuk ranahnya ke bujukan moral seperti itu. Bu Yanti, tadi kan dicontohkan misalkan ada kasus dengan bisa saja guru dengan guru. Kalau Bu Yanti mengambil langkah seperti itu terkait pemanggilan guru itu seperti apa, Bu? Ada jadwalnya atau mungkin disampaikan pada forum atau mungkin disampaikan di luar sekolah, Bu? Seperti apa? Ya, kita lihat permasalahannya dulu, karena permasalahan antara satu guru dengan yang lain kan tidak sama. Kalaupun memang bisa cari solusinya secara intern, secara pendekatan dengan guru, itu tidak perlu kita sampaikan lewat forum. Tapi kalau masalahnya itu istilahnya makro, dalam arti menyangkut semua, nah itu bisa kita sampaikan di forum untuk mengambil solusinya tadi. Jadi teman-teman dalam forum itu juga kita mintai bantuan untuk menjadi bahan pertimbangan kita dalam mengambil keputusan tadi. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor lain selama pengambilan keputusan yang Bu Yanti tentukan? Ada nggak, Bu, orang yang mungkin bisa dengan mintai pertimbangan atau mungkin faktor-faktor lain yang bisa untuk memutuskan keputusan itu, Bu? Balik lagi jenis permasalahannya itu tadi. Kalau memang permasalahannya bisa saya putuskan dalam seketika itu, saya akan mengambil keputusan dalam waktu pendek itu tadi. Tapi kalau permasalahannya dirasa berat, perlu pertimbangan dari berbagai melihat dari berbagai sisi, perlu pertimbangan atau masukan dari yang lain, itu pasti saya minta bantuan ke teman-teman yang lain seperti itu. Nah, karena kalau saya langsung memutuskan secara sepihak, itu di akhir itu bisa saja berakibat merugikan salah satu. Tapi kalau memang teman-teman yang kita minta bantuan tadi juga sama pemikiran dengan saya, kemudian ini berarti keputusan tersebut bisa saya ambil. Biasa sekali. Jadi semua dikembalikan ke kasusnya seperti apa, Bu. Kemudian yang terakhir, Bu, karena tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar terkait pengambilan keputusan, mungkin bisa disampaikan, Bu, pelajaran yang paling berharga dalam pengambilan keputusan khususnya adalah di 5 etika itu apa, Bu? Dalam mengambil keputusan kita jangan terlalu terburu-buru, karena apa yang sudah kita keluarkan dari mulut, sudah kita putuskan, itu menyangkut hajat hidup orang. Kalau kita salah dalam mengambil keputusan, pasti di belakangnya itu ada dampak yang bisa merugikan orang lain. Nah, sebaiknya keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan orang lain. Karena ini sebagai istilahnya dasar dari mengambil keputusan. Intinya semuanya untuk kepentingan bersama, tidak perorangan. Bu Yanti, luar biasa sekali atas obrolan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas tukar pengalamannya. Semoga sehat selalu dan nanti bisa tukar pengalaman lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama, Bu Ani. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sri, gimana kabarnya? Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Harning. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini Bu, mohon maaf mengganggu sebentar. Boleh ngobrol-ngobrol ya Bu ya? Boleh, silakan. Gini Bu, kalau boleh tahu Bu Sri ini jadi kepala sekolah sudah berapa tahun? Dan sekarang jadi kepala sekolah di mana Bu? Saya jadi kepala sekolah hampir 1,5 atau 2 tahun kalau tidak salah. Sekarang saya berdinas di SDN Dinden 2 Kecamatan Padengan, Kabupaten Ngawi. Bu, namanya kepala sekolah pastilah ada dilema ya Bu, jadi pimpinan Banyak ya Bu sekali, ya. banyak sekali. Ya, terutama yang berhubungan dengan etika dan moral, baik itu di lingkungan yang dihadapi peserta didik maupun guru. Bagaimana jika menghadapi kasus tersebut Bu? Begini ya Bu Harning ya, menjadi kepala sekolah itu memang banyak sekali tantangannya, terutama kalau menghadapi dilema, terutama kalau untuk anak itu udah begitu terutama dengan bapak ibu gurunya. Sementara posisi saya kan kepala sekolah masih dalam usia seperti ini ya, guru-guru saya itu kan masih beragam. Ada yang muda, ya, ada yang seniornya. Yang senior ini ya yang mungkin menjadi dilema untuk saya. Karena usia tadi ya. Usia. Betul. Kemudian untuk langkah-langkahnya Bu, untuk langkah-langkahnya dalam menghadapi dilema tersebut bagaimana Bu? Gini, tadi saya sudah bilang posisi saya sebagai kepala sekolah selama 1,5 hampir 2 tahun ini ya, saya ambil contoh mawon nggih, saya memiliki guru senior itu ada 4. Jadi usianya itu sudah menjelang hampir purna gitu ya, 55. Nah, otomatis saya sebagai baru di lembaga itu banyak sekali dilema yang saya hadapi. Contoh nggih, untuk jam kerja ASN itu kan 07.00 sampai 15.00. Sementara Bapak Ibu guru itu sebagian yang senior-senior itu datangnya agak siang, misalnya 07.30, 08. Nah, itu dilema bagi saya. Yang pertama, saya harus menjalankan aturan jam kerja gitu. Yang kedua, saya tuh ya kalau saya tanya Bu, kok datanya terlambat? Saya masih ada kerepotan Bu di rumah. Misalnya bapaknya sakit atau mungkin saya ada tukang di rumah. Nah, itu juga dibenarkan, maksudnya itu benar. Tapi kan itu juga secara aturan kan juga tidak benar, bertentangan. Nah, itu dilemanya di situ. Ya, saya menjalankan aturan itu benar, saya menegurnya jam 7, dan sementara bapak ibu itu juga manusia biasa yang punya kepentingan, misalnya sakit, datangnya agak terlambat, itu juga benar. Nah, itulah dilemanya di situ. Contohnya itu. Kemudian untuk hal-hal yang mungkin yang paling efektif untuk mengatasi seperti itu bagaimana Bu? Apalagi tadi dari segi umur yang mungkin bisa dibilang lebih dari jenengan. Begini, memang kalau mempunyai seorang guru yang senior itu perasaannya itu gimana ya? Nanti kalau ditegur istilahnya, ini kepala sekolah anyaran lagi cah nom. Nah, seperti itu ada. Saya mikirnya sebenarnya caranya begini, saya adakan pendekatan. Misalnya, Bu, pangapunten, ini datanya terlambat kenapa? Saya tanya dulu. Jadi intinya mungkin beliaunya memberikan alasan begini-begini. Nah, saya memberi solusi begini Bu ya. Kalau panjenengan masih aktif sebagai ASN, jam kerja panjenengan sekian sampai sekian. Nah, mohon itu disikapi dengan baik, dikondisikan dengan baik. Jadi intinya komunikasi, dikomunikasikan sebaik-baiknya. Kalaupun memang terpaksa tidak bisa, itu ya minta izin, memberitahu dulu. Padahal mereka itu tuh tidak memberi izin, tidak memberitahu. Jadi kan kita mencari toh, ini kelasnya kan bapak ibu guru itu punya tanggungan anak-anak, gitu. Jadi mereka itu anak-anak itu berhak mendapatkan ilmu dari bapak ibu. Kalau bapak ibu gurunya itu terlambat itu bagaimana? Jadi harus dikomunikasikan. Intinya gitu. Kalau tantangan dalam menghadapi dilema tadi, terus dengan keputusan yang sudah jenengan ambil tadi seperti apa Bu reaksinya? Itu memang tantangan menjadi seorang kepala sekolah. Kalau kita yang muda
muda, yang anak-anak muda seperti ya saya sebenarnya masih muda seperti ini kok terus harus menasehati bapak ibu guru yang senior itu kan ya tidak enak juga. Yeah. Nah saya mungkin lebih ke apa ya personality, jadi apa itu ngomong secara pribadi gitu ya, ngomong gimana Bu enaknya kalau seperti ini. Sementara saya di sini, posisi saya di sini adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang diberi amanah di sini untuk menghandle, maksudnya merangkul bapak ibu guru untuk kemajuan lembaga. Jadi harus pelan-pelan memang gitu. Kalau untuk ini Bu, tadi kan di apa namanya disiasati dengan diberi dalam tanda kutip omongan ya Bu. Iya. Kalau untuk ngobrolnya Bu, pada waktu ngobrolnya itu ada jadwal tertentu atau mungkin di forum rapat atau bagaimana Bu? Untuk seperti itu ada beberapa yang bisa dilakukan kalau nanti itu ditegur langsung itu juga kadang enggak. Mungkin yang langkah yang pertama satu mungkin dipanggil, ya dipanggil. Saya pengen ngobrol di kantor sebentar seperti itu misalnya. Terus itu nanti kita bisa berkomunikasi bagaimana apa yang menjadi kesulitan ibu, kenapa tidak bisa datang lebih awal. Mungkin itu mungkin bisa kita cari solusinya bersama-sama. Terus yang kedua, supaya itu tidak mempengaruhi bapak ibu guru yang lain, kita bisa juga pembinaan dalam rapat. Mungkin setelah hari Senin, setelah upacara itu ada pembinaan sedikit, penyegaran, mengingatkan jam kerja panjenengan sekian. Nah, kalau untuk ini Bu, dalam pengambilan keputusan, Bu Sri itu ada apa namanya, bisa dikatakan ada yang membantu atau tidak Bu? Atau mungkin ada orang-orang yang Bu Sri mintai pertimbangan atau tidak? Atau itu hasil keputusan jenengan sendiri? Begini ya, kalau untuk dalam mengambil keputusan itu kalau selama ini saya itu enggak ada yang membantu maksudnya. Tapi kalau sharing-sharing dengan sesama kepala sekolah kan setiap lembaga itu punya permasalahan sendiri. Nah, kalau saya sharing dengan guru itu rasanya gimana ya? Kalau dalam hal ini kurang pas lah. Nah, saya sharingnya dengan bapak ibu kepala sekolah dari lembaga lain bagaimana menghadapi kasus seperti ini. Nah, gitu. Kalau tadi kan Bu Sri sudah menceritakan panjang lebar ya Bu, mungkin ada yang bisa diambil pelajaran nggak Bu dari semua kasus itu, kemudian pengalaman yang berharga selama jenengan jadi kepala sekolah itu seperti apa Bu? Dari kasus-kasus itu ya ada satu yang bisa diambil. Kalau ambil hikmahnya ya, satu itu semua orang itu punya kepentingan. Semua orang punya apa itu ya kesibukan masing-masing. Tapi kita tidak boleh melupakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi kasus apapun ya sebaiknya kita selesaikan bersama-sama, ya intinya komunikasi dan kita cari solusi bersama-sama. Itu aja. Bu Sri luar biasa sekali atas pengambilan keputusan yang jenengan terapkan di sekolah jenengan. Semoga sehat selalu dan amanah ini memang berat ya Bu ya. Memang berat sekali dan harapannya bisa nanti kita sharing lagi, ketemu lagi dan dengan cerita yang luar biasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.